Hai guys, jumpa lagi di channel Zending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai sosok murid yang berani tampil beda dan berdampak baik bagi lingkungan. Yuk learning together, doing together, and growing together. Dan jangan lupa ya untuk klik like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya bersama kita kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk semua orang. Maranatha! Kali ini kita akan menjelajah untuk memahami apa yang dimaksud dengan ciptaan baru. Yang pertama, apakah arti dari ciptaan baru? Salah satu terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menyebutkan sebagai a new species of being, suatu jenis makhluk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Artian yang kedua, a new species of being berarti belum pernah ada sebelumnya, lahir dari Allah, tidak punya latar belakang, atau tidak punya sejarah masa lalu. Arti yang ketiga, jikalau kita lahir dari Allah atau lahir dari sorga, diperanakkan dari benih ilahi menjadi bait Allah dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan diutus ke dunia untuk menjadi garam dan terang dunia, maka kita adalah manusia Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Yang kedua, mengapa perlu diciptakan atau dilahirkan kembali? Pada mulanya, Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Alkitab menunjukkan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblislah yang menjadi bapa kita, sehingga kita menjadi anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Namun demikian rencana Allah tidak dapat gagal. Manusia harus kembali kepada Allah, rencana Allah harus berjalan, sebab manusia adalah umat kesayangannya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Agar rencana Allah tetap jadi dan manusia kembali kepada posisi semula, maka perlu diciptakan kembali atau dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3-7. Nah, berikut ini kita akan melihat perbedaan keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dan manusia baru. Manusia Adam dijadikan oleh Allah, sementara manusia baru diciptakan kembali. Manusia Adam, Allah menghembuskan nafas hidup, sementara manusia baru, rohnya telah hidup. Manusia Adam ada kehidupan Allah, sementara manusia baru ada kehidupan Allah juga. Manusia Adam segambar dan serupa dengan Allah. Manusia baru akhirnya segambar dan serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kapan kita disebut ciptaan baru? Seseorang disebut menjadi ciptaan baru pada saat ia ada di dalam Kristus. Jadi, syarat yang harus ada bagi setiap orang yang menjadi ciptaan baru ialah ada di dalam Kristus, yaitu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kejadian 1 ayat 26. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah akan datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang keempat, apakah keunggulan ciptaan baru? Ciptaan baru memiliki keunggulan yang jauh berbeda dengan manusia duniawi biasa. Ia tidak bergantung dengan faktor genetika, lingkungan, masa kecil, psikologi dari dunia, dan lain-lain. Ciptaan baru kaya di dalam Dia. Yesus dijadikan miskin agar kita kaya di dalam Dia. 2 Korintus 8 ayat 9. Selain itu, ciptaan baru telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Kristus kita telah disembuhkan. Ciptaan baru tidak penakut, tidak kalah, dan memiliki sifat Allah. Selain itu, ciptaan baru juga tidak berada di bawah penghukuman dan bisa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan yang lama sudah berlalu?
Manusia lama tubuh dosa dengan sifat-sifat dosanya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut salibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Sifat-sifat lama manusia seperti kesombongan, iri hati, keras kepala, rendah diri, pemalas, kekhawatiran hidup, dan keinginan mata. Manusia lama kita telah berlalu, telah turut disalibkan, telah dikuburkan ketika kita lahir kembali dan menjadi ciptaan baru, berarti sudah dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku disalibkan dengan Kristus namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan yang baru sudah datang? Pada saat kita dilahirkan kembali, Allah menjadikan hidup kita baru. Roh kita diciptakan menjadi baru, tidak ada yang tersisa, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 11. Yang ketujuh, apakah roh jahat masih dapat tinggal dalam hati orang-orang yang telah dilahirkan kembali? Orang-orang yang telah dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru tidak dapat dirasuk oleh roh jahat lagi. Jadi, anak-anak Tuhan yang sudah lahir kembali tidak perlu dilepaskan dari roh-roh jahat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Pelayanan pelepasan berguna bagi orang-orang yang belum menerima Yesus secara pribadi dan dilahirkan kembali. Pelayanan pelepasan bukanlah jalan pintas bagi orang-orang yang telah dilahirkan kembali untuk bebas dari perkara-perkara kedagingan dan karakter yang mencoba menguasai diri lagi. Yang diperlukan bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali adalah memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan dan menyerahkan tubuh kita seutuhnya kepada Allah. Yang kedelapan, kalau kita sudah lahir baru, apakah kita masih harus mematikan kedagingan? Justru setelah kita lahir baru, kita dapat mematikan kedagingan kita. Pada saat kita belum lahir baru, kita bisa saja berusaha mematikan kedagingan kita, tetapi itu tidak dapat bertahan lama karena kedagingan itu akan datang lagi. Tetapi karena kita sudah menjadi ciptaan baru, maka kita mempunyai kuasa untuk mematikan kedagingan. Kolose 3 ayat 5. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai okultisme. Apa itu okultisme? Okult artinya gelap, isme artinya ajaran. Okultisme berarti ajaran kegelapan. Termaksud di dalamnya astrologi, ramalan-ramalan, horoskop, white magic, hipnotis, dan jimat-jimat. Larangan mengikuti okultisme di Alkitab tertulis di beberapa perjanjian. Yang pertama di Perjanjian Lama, ada pada Imamat 20 ayat 6, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, 1 Samuel 28 ayat 6 sampai 21, Yesaya 8 ayat 19, dan masih banyak lagi. Di Perjanjian Baru terdapat pada Wahyu 21 ayat 8. Bagaimana dengan arwah orang mati? Orang mati tidak dapat datang ke dunia orang hidup. Arwah yang datang adalah roh setan yang menyamar. Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Apakah orang yang sudah lahir baru bisa kerasukan setan atau memiliki setan di dalamnya? Orang yang sudah lahir baru sudah dibebaskan dari ikatan setan dan tidak bisa memiliki setan di dalamnya. Kolose 1 ayat 13. Orang yang sudah lahir baru adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam orang itu dan karenanya tidak bisa ada setan di dalamnya, karena tidak mungkin di satu rumah ada dua tuan yang bermusuhan. Bagaimana dengan pelayanan Tuhan Yesus dalam melepaskan orang-orang yang kerasukan setan atau deliveransi? Pelayanan deliveransi memang ada dan bahkan merupakan salah satu pelayanan utama. Tetapi ini bukan pelayanan buat orang yang sudah lahir baru, melainkan untuk orang-orang yang belum lahir baru. Markus 2 ayat 34. Kuasa apa yang dimiliki oleh orang yang percaya? Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kuasa yang kita miliki adalah kuasa menjadi anak Allah. Markus 16 ayat 17 mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, melepaskan yang dirasuk setan dan mengusir setan-setan.
Oke, ini dulu untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan juga bermanfaat untuk semua yang sudah mendengarkan. Nah, untuk kritik dan komentar, silahkan kalian langsung aja tulis di kolom yang sudah ada di bawah ini. Dan jangan lupa sekali lagi klik like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian, supaya mereka tahu dan mengerti serta merefleksikan pada diri masing-masing apakah sudah menjadi ciptaan baru. Terima kasih.